Film ini menceritakan tentang seorang anak remaja laki-laki yang menang banyak karena ia berhasil mencicipi banyak lubang kenikmatan dari para wanita. Di scene awal film, kita diperlihatkan sebuah keluarga yang sedang makan pagi bersama. Sebelum itu, mari kita kenalan dulu siapa saja mereka itu yuk guys. Untuk pria ini bernama Lee Song Ki. Ia sendiri disebut sebagai ahli teori yang mempelajari wanita hanya melalui teks. Lalu, untuk cewek ini bernama Match. Ia sendiri adalah adiknya Lee Song Ki. Sementara untuk wanita ini, dia merupakan ibunya mereka berdua. Beberapa saat kemudian, terdengar ada seorang yang mengetuk pintu rumah mereka. Sang ibu kemudian membukakan pintu rumahnya. Dan ternyata yang datang adalah seorang wanita yang cantik aduhai mempesona yang membawakan sebuah kue bolu. Wanita tersebut bernama Yunhwa. Ia sendiri merupakan seorang novelis. Mereka kemudian berbincang-bincang karena ternyata Yunhwa ini merupakan tetangga barunya. Sementara itu, dari arah belakang terlihat Lee Song Ki sedang memperhatikan kemanisan Yunhwa sambil senyum-senyum sendiri tentunya guys. Scene berpindah di kampus. Lee Song Ki terlihat sedang bersama dengan temannya. Dan temannya ini bernama Nick. Nick ya guys, bukan Dick. Saat itu tiba-tiba di depan mereka lewat seorang profesor yang seksi, cantik, buhay, dan menggoda. Profesor ini bernama Miae. Miae sendiri adalah penasehat akademisnya si Lee ini. Wah, punya penasehat akademik kayak gini pastinya kalian auto rajin kuliah ya guys. Miae kemudian menyuruhnya untuk menghadap ke kantornya nanti. Beberapa saat kemudian, Lee lalu mendatangi Miae di kantornya. Di sini, mereka berbincang-bincang soal teks yang sudah diubah karena imajinasi liarnya. Namun, di saat Miae sedang memberitahukan hal tersebut, pikiran imajinasi liarnya Lee pun malah menjadi-jadi. Ia malah membayangkan sedang meraba-raba tubuh Miae yang seksi, bohai, menggoda. Sehingga membuatnya menjadi gagal fokus. Scene berpindah di mana Lee sudah bersama dengan temannya lagi. Kemudian tiba-tiba saja datang seorang wanita yang mendatanginya. Wanita tersebut bernama Mei Moon. Ia kemudian memberikan sebuah surat kepada Lee. Di film ini diceritakan bahwa Mei Moon ini menyukai Lee ya guys. Akan tetapi si Lee ini tidak pernah peka dan tidak pernah menyukai dirinya. Scene kemudian terus berlanjut memperlihatkan Lee di dalam sebuah kamar yang sedang menonton film Wick-Wick di kamarnya. Namun saat sedang asik-asiknya menonton dan mempelajarinya, ibunya tiba-tiba saja memanggil dan menyuruh Lee untuk mengantarkan buah-buahan ke rumahnya si Yunhwa. Sesampainya di dalam rumah Yunhwa, seketika itu pula Lee kaget melihat celana dalamnya Yunhwa sehingga membuat baginya terjatuh dan membangunkannya. Lee kemudian meminta maaf karena telah mengganggunya. Dan Lee kemudian memberitahukan bahwa ia disuruh ibunya untuk mengantarkan buah-buahan. Namun, di sini Yunhwa malah mengatakan bahwa sleting celananya Lee tidak ditutup. Lee jadi malu karena hal tersebut. Akhirnya, ia pun bergegas untuk pergi. Di malam harinya, terlihat Lee yang sedang membaca buku komik dewasanya. Namun, tiba-tiba saja dia mendapatkan SMS dari si Mei Moon. Dan di dalam SMS-nya itu, Mei Moon menyuruh Lee untuk membaca surat yang telah ia berikan tadi siang. Setelah membacanya, ternyata isi surat tersebut adalah sebuah ajakan untuk bertemu di suatu tempat sambil minum ciu. Setelah itu, kemudian Lee dimintai tolong untuk memperbaiki keran bak mandi di rumahnya Yunhwa. Sebab kerannya macet. Saat Yunhwa ingin pergi dari kamar mandi, Lee tiba-tiba saja menjadi gagal fokus karena melihat keaduhaian bodi Yunhwa dari belakang. Sehingga membuat tangannya menjadi terluka dan berdarah akibat kegencet kunci Inggris. Melihat hal itu, Yunhwa kemudian mencoba untuk membantu tangannya si Lee,
dengan dibalut dengan sebuah perban. Singkat cerita, Lee kemudian mendatangi sebuah tempat untuk bertemu dengan Maimun, dan setelah bertemu dengan Maimun kemudian langsung menyatakan perasaan cintanya kepada si Lee ini. Sebagai pembuktian cintanya, Maimun kemudian membuka bajunya dan mengajak si Lee untuk bermantap-mantap. Akan tetapi, Lee malah menolak ajakan tersebut karena di dalam hatinya ia ingin bermantap-mantap dengan Profesor Mie. Scene berpindah di sebuah restoran. Di situ juga ada Profesor Mie dan juga Nick, temannya Lee yang sedang makan dan mabok ciu bersama. Di sini, Lee malah terus-terus fokus memperhatikan gunung kembar si Mie dan tidak bernafsu untuk makan. Nick kemudian mengejek Lee. Beberapa saat kemudian, saat Mie yang mau pulang, tiba-tiba saja ia tak kuat untuk berjalan sebab ia lagi oleng karena mabok ciu. Lee yang melihat hal tersebut kemudian berniat mengantarkan Mie pulang ke apartemennya. Sementara itu, dari arah belakang terlihat juga ada Maimun yang ternyata ada di tempat itu dan merasa sakit hati karena melihat Lee dan juga Profesor Mie. Sesampainya di apartemen, Lee kemudian membaringkan Mie di sebuah kursi dan melihat situasi tersebut, Lee kemudian mencoba memasukkan tangannya ke dalam celananya Mie dan mencoba untuk menggali lubang gurunya sendiri. Namun, ternyata Mie masih tersadar dan ia kemudian mengambil air di kulkas. Mie kemudian mengatakan pada Lee, "Kau pikir aku mabuk berat ya? Aku masih sadarkan diri tahu." Lee kemudian berkata kepada dirinya bahwa ia menyukai Mie dan bisa melindunginya. Namun, Mie sendiri malah mencemoohkan hal itu karena ia menganggap Lee masih anak-anak. Mendengar hal itu, kemudian Lee menjadi hancur sehancur-hancurnya karena cintanya telah ditolak. Setelah itu, Lee kemudian frustasi di atas sebuah jembatan. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja Yunhwa datang dan berkata, "Apa yang sedang kau lakukan?" Namun, di sini Lee memilih untuk tidak memberitahu kepada Yunhwa tentang permasalahan yang ada pada dirinya. Keesokan harinya, Lee dan Yunhwa pergi ke sebuah danau. Di sini, kemudian Lee menceritakan kepada Yunhwa tentang keresahannya ketika akan melakukan mantap-mantap dengan seorang wanita. Namun, yang paling mengejutkan tiba-tiba saja Yunhwa mengatakan bahwa ia akan mengajarinya tentang wanita dan mulai dengan pelajaran kehidupan nyata. Mulai dari berciuman hingga akhirnya Yunhwa pun bermantap-mantap dengan Lee. Keesokan harinya, terlihat Lee yang sedang berjalan untuk menuju ke kampusnya. Namun, tiba-tiba saja dia melihat Mie yang jatuh ketika hendak turun dari mobilnya. Melihat hal itu, Lee kemudian membantunya untuk berjalan menuju ke kantornya. Sesampainya di kantor, Lee kemudian mengurut-ngurut kakinya si Mie itu, dan tak lama kemudian rekan Mie datang dan memberitahu agar ia segera bergabung untuk rapat. Setelah pulang dari kampus, Lee kemudian menuju ke sebuah bar untuk mabok ciu. Sebab Lee galau karena belum bermantap-mantap dengan si Mie. Saat pergi dari bar, Lee kemudian bergegas untuk menuju ke rumah Yunhwa dan membawa beberapa minuman ciu. Namun sesampainya di rumah Yunhwa, Lee kemudian terkejut karena melihat adanya pacar si Yunhwa. Pada akhirnya, mereka bertiga pun akhirnya mabuk-mabukan ciu yang telah dibawa oleh si Lee ini. Karena tidak puas dengan mabuk-mabukan ciu yang sedikit, pacarnya Yunhwa kemudian berniat untuk pergi dulu membeli beberapa botol minuman ciu. Sementara itu, Lee yang sudah sangi berat nih, ia kemudian menghampiri Yunhwa dan pada akhirnya mereka pun bermantap-mantap. Setelah selesai mantap-mantap, saat Lee hendak pulang ke rumahnya, secara bersamaan juga pacarnya Yunhwa kembali datang dan membawa beberapa botol. Lee sangat kaget dan gugup ketika ia berpapasan dengan pacar Yunhwa. Di sini pacarnya mengatakan agar si Lee tidak cepat-cepat pulang
karena ia sudah membawa minuman tentunya ya. Akan tetapi Lee menolaknya sebab ia takut dimarahi emaknya kalau sampai mabuk parah. Keesokan harinya, Yunhwa kemudian mengajak Lee untuk pergi ke sebuah tempat. Yunhwa mengatakan kepada Lee bahwa tempat tersebut adalah tempat di mana ia pertama kali bertemu dengan cinta pertamanya. Di sini, Yunhwa menceritakan semua asam pahit manis dalam kisah percintaannya kepada Lee. Pada akhirnya, Yunhwa dan cinta pertamanya pun saling meninggalkan karena masalah sepele. Setelah itu, mereka pun melipir ke sebuah tempat untuk bermantap-mantap kembali. Singkat cerita, terlihat Lee yang sedang makan dengan adiknya si Match. Di sini kemudian Lee bercerita dan curhat kepada adiknya tentang dirinya, di mana dirinya mengatakan ada cinta yang tak terbalas. Bagaimana untuk memilihnya? Mendengar hal itu, si Match kemudian menyarankan agar menggunakan hati untuk berhubungan dengan seseorang yang mengejarnya. Scene berpindah di mana Lee sudah berada di apartemen Miae. Mereka kemudian duduk di kursi meja makan. Saat Lee ingin memulai obrolan, tiba-tiba saja ponselnya Miae berbunyi karena ada panggilan masuk. Miae kemudian mengangkat telepon tersebut. Ternyata antara pacarnya dan Miae sedang ada masalah dan juga marah-marah terhadap Miae, sehingga membuat hubungan mereka menjadi putus. Setelah itu, Miae menangis dan bergegas menuju ke kamarnya. Sementara itu, Lee melihat bahwa wanita yang disukainya sedang ada masalah. Ia kemudian mencoba untuk memberanikan diri dan mendatangi Miae di kamarnya. Setelah Lee masuk ke kamarnya, entah kesambet apa atau kesurupan setan mana nih, si Miae ini kemudian langsung memeluk Lee dan pada akhirnya mereka berdua pun bermantap-mantap. Setelah selesai bermantap-mantap, Lee kemudian bergegas untuk pergi. Miae lalu mengatakan kepada Lee agar dirinya tidak memberitahukan apa yang sudah mereka lakukan kepada orang lain. Lee dengan teganya mengatakan kepada Miae bahwa ia hanyalah seorang wanita yang hanya ingin digaulinya dan selama ini penilaian kepada Miae ternyata salah. Saat Lee hendak pergi, Miae kemudian menamparnya agar si Lee ini kembali menarik ucapannya itu. Setelah Lee pergi, Miae kemudian membasahi dirinya di kamar mandi dan menyesal telah memberikan jatah mantap-mantap kepada Lee yang menjadi muridnya itu. Scene berpindah di mana Lee sudah berada di kamar tidurnya. Di sini Lee memikirkan semua kejadian-kejadian yang sudah ia perbuat, sehingga ia pun sangat kepikiran dengan si Yunhwa karena berkat si Yunhwa lah yang telah mengajari cara bermantap-mantap dengan baik dan benar. Keesokan harinya, ternyata Yunhwa akan meninggalkan tempat tinggalnya untuk meneruskan jalannya sebagai seorang penulis novel dan meninggalkan Lee dari kehidupannya. Singkat cerita, Lee kemudian mendatangi Maemon yang bersama dengan teman-temannya sambil membawakan sebuah bunga. Tanpa basa-basi terlebih dahulu, Lee kemudian langsung menembak si Maemon. Dan ia pun menerima cintanya si Lee. Pada akhirnya semua temannya pun bersorak. Singkatnya, Lee dan Maemon akhirnya pun bermantap-mantap. Di sisi lain, terlihat Yunhwa yang sedang menulis untuk cerita novelnya setiap di adegan film ini. Di akhir film, Lee kemudian mendatangi sebuah rumah yang dulu pernah menjadi tempat tinggal Yunhwa. Tak lama kemudian, ibunya pun datang dan berbincang-bincang dengan Lee tentang si Yunhwa. Saat itu juga, Lee membayangkan si Yunhwa yang sedang duduk sambil menuliskan cerita untuk novelnya. Dan di akhir cerita, karir Yunhwa sebagai penulis novel menjadi sukses. Setelah itu, film pun tamat. Oke guys, itulah tadi rangkuman alur cerita film kali ini, di mana film tersebut mengajarkan kita bagaimana cara bermantap-mantap dengan baik dan benar.